Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk materi sanitasi pemukiman, saya akan menyampaikan materi tentang penemuan atau menemukan dan klasifikasikan kasus penyakit akibat pemukiman yang tidak sehat. Baik, akan saya share. Ya, menemukan dan mengklasifikasi kasus penyakit akibat pemukiman yang tidak sehat. Paradigma sehat kesehatan lingkungan yaitu menggambarkan hubungan interaktif antara berbagai faktor lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Jadi berbagai komponen lingkungan ya, berbagai komponen lingkungan itu diantaranya agen penyakit, kemudian media transmisi seperti air, udara, dan tanah, juga vektor, ya. Kemudian apalagi ya, dengan dinamika perilaku penduduk ya. Nah, kemudian model hubungan berbagai variabel hubungan dengan penduduk dengan outcome penyakit ini ya merupakan dasar bagi analisis kejadian sehat sakit dalam suatu kawasan. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari berbagai masalah kesehatan sebagai akibat adanya perubahan-perubahan lingkungan dengan masyarakat serta menerapkan upaya pencegahan gangguan kesehatan yang ditimbulkannya. Nah, menurut H.L. Bloom ya, jadi dalam sebuah bukunya yang berjudul Planning for Health Development and Application of Social Change Theory, ya, jadi dia menyatakan bahwa status kesehatan masyarakat itu merupakan hasil interaksi domain lingkungan, ya, perilaku dan genetika serta bukan dari hasil pelayanan medis semata-mata ya. Nah, itu menurut Bloom. Nah, jadi menurut H.L. Bloom, ya, derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi 4 faktor ya. Jadi ada faktor lingkungan, perilaku, genetik, dan pelayanan kesehatan. Belum menyebutkan bahwa derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh 4 faktor lingkungan, yaitu sebesar 40%, kemudian oleh faktor perilaku itu 30%, dan oleh faktor genetik itu 20%, dan pelayanan kesehatan itu 10%. Ya. Nah, jadi menurut Bloom, 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ya secara berturut-turut yaitu lingkungan atau alam ya. Di antaranya ya akibat dari banjir, gempa bumi, gunung Merapi yang meletus, kemudian sosial, ekonomi, politik, dan budaya ya, jadi yang mempengaruhi daripada lingkungan itu. Kemudian faktor perilaku itu masyarakat ya, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian limbah industri, dan perilaku penebangan hutan ya yang menyebabkan terjadinya
erosi, ya, kemudian hutan menjadi gundul, sedangkan hutan itu adalah apa namanya, dari daun-daunnya itu memproduksi oksigen ya ketika siang hari, dan itu sementara manusia membutuhkan oksigen pada pagi maupun siang, maksudnya pada siang maupun malam ya. Nah kemudian faktor genetik atau keturunan ini terkait dengan gaya hidup atau lifestyle ya, lifestyle-nya ya. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan gaya hidup, terutama dalam hal ini pola makan, maka ini akan menyebabkan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang di sini menyebabkan terjadinya kesakitan gitu ya. Kemudian nah pada kondisi seperti ini lalu masyarakat akhirnya akan lari ke pelayanan kesehatannya. Jadi di sini pelayanan kesehatan menjadi bagi masyarakat justru menjadi faktor yang utama, padahal harusnya dari pengendalian lingkungan dan perilaku ini ya harus menjadi faktor yang utama yang harus lebih diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu ya, jadi faktor lingkungan ini menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Nah, apabila faktor lingkungannya buruk, ya, maka apabila faktor lingkungannya buruk, maka akan mempengaruhi derajat kesehatan yang buruk. Ya. Jadi lingkungan yang buruk itu bisa disebabkan oleh cemaran, misalnya apa? Tidak saja tadi bencana alam atau banjir dan sebagainya, tetapi lingkungan yang buruk juga bisa disebabkan oleh adanya cemaran pestisida, zat kimia, radiasi, kemudian polusi udara ya. Kemudian nah dari sisi perilaku ya, kebanyakan ya perilaku ini menjadi penyebab terjadinya penyakit ya. Jadi morbiditas atau kesakitan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri ya. Jadi faktor-faktor penyebab kesakitan dari perilaku ini bisa tersebar di mana-mana ya. Bisa di rumah, bisa di kantor ya. Perilaku buruk yang dibawa ya sampai ke ke kantor maupun di tempat-tempat wisata. Makanya di tempat-tempat wisata biasanya itu ya banyak sampah-sampah ini akibat perilaku yang buruk dari masyarakat ya, yang juga berawal dari di rumah kemudian sampai dibawa ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum atau di kantor ya. Makanya biasa banyak sampah dari perilaku buruk itu ya, sampah berserakan. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan ini, jadi masyarakat cara berpikirnya sudah bergeser ya, bergeser artinya gini, masyarakat itu kurang memperhatikan masalah faktor lingkungan dan perilaku yang menjadi penyebab derajat kesehatan yang buruk ya, derajat kesehatan yang rendah, tapi lebih berpikir kepada apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, masyarakat justru perginya ke pelayanan kesehatan ya. Jadi kurang memperhatikan masalah faktor lingkungan dan perilaku. Nah, jadi lebih ke pengobatan, kalau sakit ya berobat, kalau sakit berobat. Padahal masyarakat kurang memperhatikan berobat ini adalah bukan solusi pertama. Harusnya solusi yang pertama adalah pencegahan. Nah, berobat ini adalah solusi terakhir. Ya, padahal solusi terakhir ini dengan cara pengobatan ini ada efek-efek samping dari pengobatan. Nah, ada efek-efek samping dari pengobatan yang tentunya akan berdampak juga pada organ-organ yang lain yang di luar
yang harus diobati, kan seperti itu. Nah, itu jadi ada pergeseran cara berpikir masyarakat yang sebenarnya salah ya. Jadi tidak melakukan pengendalian untuk pencegahan penurunan derajat kesehatan masyarakat, tapi dia lebih berpikir kalau memang sakit ya harus berobat. Nah, itu cara berpikir yang kurang tepat sesungguhnya. Nah, di sini jadi manusia ini sebenarnya dalam kondisi rentan ya, rentan oleh penyakit ya. Dan Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna ya dibanding ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi manusia itu diberikan akal, pikiran untuk mengelola pengetahuannya ya, dan juga perilakunya ya. Jadi dengan pengetahuan yang baik ya, sehingga dapat menganalisa tentang patogenesis penyakit ya, tentang patogenesis penyakit, yaitu proses berjangkitnya penyakit yang dimulai dari pemula hingga proses perkembangan penyakit ya. Nah, dari pemula ini agen penyakit hingga sampai kepada perkembangan penyakit ya. Jadi termasuk setiap tahapan perkembangan yaitu rantai kejadian dan serangkaian perubahan struktur dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya seperti sel, jaringan tubuh ya. Jadi dengan pengetahuan yang baik ya, manusia dapat meminimalisir risiko ya, risiko terjadinya penyakit ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara merubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang saniter ya. Juga berupaya meningkatkan gizi ya, gizi dan memperbaiki kekurangan gizi ya. Kemudian semua itu untuk mencapai hidup yang sehat. Jadi agen penyakit nih ya, agen penyakit ini ada biologi, kimia, ya, fisik, ya. Nah, jadi agen penyakit biologi seperti virus, bakteri, jamur, parasit dan lain-lain, ya. Kemudian juga yang kimia ini agen penyakitnya ya, pestisida dari hasil pertanian atau dari hasil pengendalian hama ya seperti itu. Kemudian logam berat dari hasil pertambangan ya seperti adanya PB, merkuri dan lain-lain. Kemudian agen penyakit fisik seperti suhu, kebisingan, radiasi ya yang memapar manusia melalui media komponen lingkungan ini ya. Nah, pertama komponen lingkungan yang menjadi media transmisi dari agen penyakit menyebabkan penyakit berbasis lingkungan yang mengenai manusia itu seperti misalnya seperti contohnya air ya. Jadi air ini merupakan media penyakit waterborne disease ya. Jadi waterborne disease itu penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh organisme-organisme yang sangat menular dan bisa menulari seseorang hanya dengan jumlah sedikit saja ya. Jadi hal ini tergantung dari tingkat polusi yang terjadi. Ya. Nah, kemudian ini udara juga merupakan media transmisi penyakit berbasis lingkungan ya. Jadi salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi ya. Jadi manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadi pencemaran udara ya. Manusia pula yang merasakan dampaknya akibatnya kan. Nah, jadi dampak buruknya akhirnya juga dirasakan oleh manusia
ya dari terjadinya pencemaran udara. Jadi kegiatan manusia yang dapat menghasilkan pencemaran udara yaitu atau menghasilkan polutan antara lain pembakaran ya, pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, kemudian apalagi industri ya, yang menghasilkan asap, debu, kemudian apa namanya, pasir halus dan karbon ya. Kemudian juga proses peleburan, misalnya proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal, polutan ya. Biasa kalau membangun rumah itu kan ada motong-motong keramik. Nah, itu luar biasa itu debunya, polutannya ya. Nah, kemudian pertambangan ya, pertambangan juga akan mempengaruhi udara ya, karena dari penggalian ya polutan dihasilkan terutama pada debu. Nah, ya terutama ya jadi hasilnya itu merupakan debu ya. Kemudian proses pengolahan atau pemanasan, semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan dan ya, kemudian yang menghasilkan asap, debu dan bau. Kemudian pembuangan limbah ya. Kemudian pembuangan limbah itu baik limbah industri maupun limbah rumah tangga ya. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Nah, itu juga media transmisinya juga udara ya, jadi bau busuk itu dibawa oleh udara. Kemudian proses kimia juga dari hasil proses kimia. Ya, semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral dan pembuatan bisa keris atau apa ya, apa namanya. Nah, pandai besi itu akan menghasilkan debu, uap dan gas juga yang media transmisinya udara untuk memapar manusia ya, dan menyebabkan penyakit berbasis lingkungan yang memapar manusia. Kemudian proses pembangunan, semisal pembangunan gedung, jalan dan kegiatan ya, yang pembangunan jalan mungkin dia membakar aspal, menghasilkan asap yang tebal dan berbahaya untuk kesehatan. Juga yang seperti tadi saya jelaskan, misalnya pemotongan keramik untuk pembangunan sebuah gedung itu menghasilkan debu, polutan yang begitu tebal dan berbahaya ya. Kemudian proses percobaan atom nuklir. Nah, ini juga ya dalam tingkat negara ya. Jadi itu juga menghasilkan debu radioaktif ya yang berbahaya, itu juga media transmisinya udara yang akan dibawa oleh udara kemana-mana. Nah, selanjutnya media transmisi tanah yang membawa agen penyakit ya, yang akhirnya menyebabkan penyakit berbasis lingkungan bagi manusia, yaitu pencemaran oleh bahan kimia ya yang di tanah itu ya. Nah, seperti PB, merkuri, ya, juga pestisida ya dari hasil pengendalian hama lingkungan, kemudian sampah ya yang membawa kuman. Nah, itu kan media transmisinya tanah ya. Nah, ini berimplikasi pada hilangnya Nah, berimplikasi kepada dampak, masih berimplikasi pada manusia ya dengan terpapar agen penyakit sehingga menyebabkan kesakitan. Kemudian pangan. Pangan juga merupakan media transmisi dari agen penyakit ya. Ini ya bisa makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus atau parasit ya. Nah, ini akan menginfeksi manusia ya, melalui apa ya, melalui pangan, kemudian tertelan oleh manusia masuk ke dalam saluran pencernaan ya, kemudian menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pencernaan. Nah, ini biasanya penyakit yang ditimbulkan seperti diare,
disentri, ya. Nah, diare itu akan mutabir juga ya. Jadi penyakit-penyakit infeksi saluran pencernaan ini akan berbahaya ya, bahkan bisa menyebabkan kematian ya, terutama pada balita ya. Nah, balita yang terkena penyakit infeksi saluran pencernaan itu dalam jangka waktu panjang terus-menerus mengalami sakit infeksi pencernaan, maka pertumbuhan balita akan terhambat ya, karena apa? Karena balita yang mengalami ini sakit tentunya dia akan menurun nafsu makannya. Penurunan nafsu makan tentunya saja akan sehingga tidak tercukupi ya gizinya. Tidak tercukupi gizinya padahal dia masa pertumbuhan. Nah, dalam jangka pendek itu ya, dalam jangka pendek itu bisa berisiko terhadap kematian, dalam jangka panjang ya. Jadi balita yang sering mengalami penyakit infeksi ini akan mengalami hambatan pertumbuhan secara fisik maupun inteligensia ya, atau yang biasa disebut dengan stunting ya. Nah, ini stunting ini tentu saja akan mengurangi produktivitas ketika dewasa ya. Jadi tidak seperti manusia pada umumnya yang kondisinya normal. Nah, kemudian hewan. Nah, hewan ini juga merupakan media transmisi dari agen penyakit ya, yang dibawa, yang hewan ini bisa menjadi reservoir ya, kemudian dia akan menulari manusia baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, penyakit yang ditularkan oleh hewan ini ya, jadi umumnya disebut dengan penyakit zoonosis ya. Jadi beberapa agen penyakit yang dibawa oleh hewan, yang ditularkan oleh hewan ini biasanya ya, baik hewan ternak maupun hewan itu ya, hewan liar ini ya. Jadi seperti bakteri, virus, jamur ya, parasit ya. Nah, ini ya, jadi kalau penyakit zoonosis dalam kalau sebenarnya ada juga yang terkena penyakit zoonosis masih dapat sembuh, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya juga meninggal ya, karena penyakit zoonosis ini ya, seperti misalnya terkena gigitan anjing gila atau rabies. Nah, itu juga berbahaya, bisa menyebabkan kematian pada akhirnya. Juga virus denggi ya, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina ya, yang menggigitnya itu juga ini bisa membahayakan ya, tidak sedikit yang akhirnya balita maupun orang dewasa meninggal akibat penyakit DBD ini ya, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang ini serangga ya, juga merupakan komponen lingkungan ya, sebagai media transmisi dari agen penyakit ya. Jadi jenis serangga atau atropeda atau vektor ya. Jadi serangga juga menjadi media pembawa penyakit zoonosis ya. Jadi serangga ini bentuknya kecil ya, seperti lalat, nyamuk, kecoa, semut ya, tungau. Jadi itu juga merupakan media penularan penyakit zoonosis. Nah, penyakit zoonosis jadi media lingkungan ini ya merupakan media
transmisi dari agen penyakit yang menyebabkan yang membawa penyakit berbasis lingkungan yang dapat mengenai manusia. Jadi penyakit berbasis lingkungan itu merupakan kelainan fungsi atau morfologi ya suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit ya. Jadi penyakit yang memiliki akar atau hubungan yang erat dengan lingkungan dan manusia atau kependudukan ya. Nah, jadi agen penyakit ditambah dengan transmisi ya media transmisinya itu akan berdampak pada pencemaran atau polusi atau kontaminasi yang akibatnya berakhir dengan risiko terjadinya penyakit. Contoh penyakit, beberapa penyakit ya yang disebabkan oleh agen penyakit biologi, fisika maupun kimia ya. Seperti misalnya ini diare. Diare ini agen penyakitnya tuh E. coli ya, dan ini media transmisinya tuh air ya. Jadi dari air ya yang membawa E. coli, kemudian dia air ataupun makanan ya. Nah ini air dibawa oleh media transmisi ini, kemudian masuk ke dalam saluran, ditelan manusia dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian DBD. DBD ini penyakit zoonosis ya. Jadi agen penyakitnya itu virus dengue yang dibawa oleh nyamuk betina Aedes aegypti ya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh kimia ya, faktor kimia yaitu agen penyakitnya itu pestisida ya, yang dihasilkan dari bisa jadi dari hasil pertanian atau pengendalian hama tadi ya. Nah ini pestisida ini agen transmisinya itu sayur ya. Kalau pestisida ini digunakan untuk pengendalian hama tanaman ya, maka dia akan menempel pada sayuran ya. Nah ini akan tertelan oleh manusia ya, kemudian menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, jadi ini adalah teori simpul ya. Teori simpul itu merupakan teori patogenesis penyakit ya, patogenesis penyakit atau bagaimana sumber penyakit ini ya melalui media transmisi, kemudian dia akan memapar ya, akan memapar, mengkontaminasi manusia ya, sehingga menyebabkan kondisi sakit. Nah seperti itu. Jadi di sini simpul 1 ini sumber penyakit ini merupakan simpul 1. Ya simpul 1 sumber penyakit ini dari sumber penyakit biologi ya, bisa biologi, kimia maupun fisika ya. Jadi kalau biologi ini ya seperti kita ketahui bakteri, virus, jamur, protozoa, amuba dan lain-lainnya. Kemudian yang dari kimia ya agen penyakit kimia itu seperti logam berat, Bb, merkuri ya. Kemudian banyak lagi ya. Kemudian kalau pestisida juga ya. Nah, kemudian kalau
agen penyakit yang fisika bisa radiasi, suhu, kebisingan, pencahayaan, ya. Jadi dari agen penyakit ini kemudian dibawa oleh komponen lingkungan, ya, sebagai media transmisi. Jadi komponen lingkungan tadi juga sudah dibahas sebelumnya, seperti air, tanah, udara, apa tadi, serangga, ya, kemudian hewan atau binatang pembawa penyakit, ya. Nah, dari media transmisi ini kemudian mengkontaminasi atau memapar manusia, ya. Nah, kemudian dampaknya adalah sakit, seperti itu. Dan variabel yang mempengaruhi adalah perilaku penduduk, kemudian apalagi perilaku penduduk, kemudian bisa sosial, budaya, ya, politik, ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi di sini jadi dalam keadaan penduduk ini, manusia ini dalam kondisi rentan, maka akan mudah terpapar oleh penyakit, ya. Nah, seperti itu. Oleh karenanya penduduk ini diperlukan pengetahuannya yang apa namanya, yang baik, ya, tentang apa patogenesis penyakit ini, ya. Karena dengan pengetahuan yang baik tentang patogenesis penyakit ini, dia akan mengetahui dampaknya, ya, dampaknya yang akan mengenai dirinya, seperti itu. Nah, masalah penyakit berbasis lingkungan, ya, dapat dianalisa dari fakta-fakta lingkungan, ya, seperti penyakit diare. Nah, kita melihat fakta lingkungan berdasarkan data nasional, ya, sumber data itu Infodatin tahun 2020, ya. Jadi tahun 2020 yang telah memenuhi air minum layak 90,21%. Air minum layak, ya. Air minum layak artinya, ya, air minum yang aman dari parameter TDS, E. coli, pH, nitrit, dan nitrat. Nah, seperti itu, ya. Itu sebesar 90,21%. Nah, artinya masih terdapat 9,79% yang belum mengkonsumsi air minum layak, ya. Nah, ini padahal air minum ini kan akan langsung masuk ke dalam tubuh manusia, ya, melalui saluran pencernaan. Nah, bayangkan jika air minum yang tidak layak ini, air minum tidak layak ini kan terkontaminasi E. coli, pH, nitrit, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya infeksi saluran pencernaan tentunya, ya. Nah, seperti itu, ini akan menyebabkan penyakit diare. Nah, kemudian data fakta lingkungan selanjutnya itu secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak atau jamban sehat itu sebesar 79,53%. Artinya masih terdapat 20,47% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi yang layak atau masih buang air besar sembarangan, ya. Nah, ini tentunya tentunya ini juga dengan besaran 20,47% dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, ini cukup besar, ya, persentase seperti ini, ya. Jadi berdasarkan data Infodatin tahun 2020, ya, jadi
provinsi yang sudah memiliki sanitasi layak ya, yang tertinggi itu daerah ibu kota, daerah istimewa Yogyakarta ya 96,96% ya, dan terendah itu Papua 40,31%. Jadi ada apa ini Papua paling rendah 40,31%. Nah, nanti kalian silakan cari literatur mengapa, apakah ada kasus diare. Nah, nanti bisa digali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyakit diare ya. Ya salah satunya ini berdasarkan data nasional, yaitu kepemilikan jamban ya, jamban rumah tangga yang masih belum layak itu 40,30%. Mungkin ada faktor lain, mungkin perilaku atau apa ya. Nah, kemudian fakta lingkungan yang selanjutnya yang menyebabkan penyakit diare atau infeksi saluran pencernaan. Jadi secara nasional persentase desa atau kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2020 yaitu atau data STBM tahun 2020 ya, yang sudah melaksanakan provinsi yang sudah melaksanakan STBM atau rumah tangga yang telah melaksanakan STBM itu baru 73,1%, dan artinya terdapat 26,9% rumah tangga belum melaksanakan STBM. Ini data secara nasional. Nah, apa itu STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga terkait dengan perilaku ya, perilaku, kemudian faktor ekonomi, sosial ya, budaya, ini ada kaitannya dengan STBM. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ini penyakit berbasis lingkungan ya. Jadi ada ISPA, TB paru, diare, malaria, DBD, keracunan makanan, kecacingan, kecelakaan kerja. Nah, ini penyakit berbasis lingkungan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit berbasis lingkungan seperti buruknya kondisi sanitasi dasar ya. Nah, ini sanitasi dasar apa ya? Jadi tidak tersedia buruknya kondisi sanitasi dasar berarti tidak tersedianya air bersih ya, atau kurang tersedianya air bersih, tidak tersedianya jamban sehat, kemudian pengelolaan limbah yang belum maksimal ya, yang belum baik. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan, diantaranya apa? Diare ya. Kemudian kecacingan ya, nah, seperti itu. Kemudian meningkatnya pencemaran ya, pencemaran bisa pencemaran udara ya, kemudian pencemaran tanah dari dari tinja ya, yang bisa menyebabkan penyakit apa? Penyakit kalau udara itu menyebabkan ISPA, kemudian kalau bisa pencemaran tanah bisa menyebabkan penyakit kecacingan ya. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya. Kemudian kurang higienis cara pengelolaan makanan. Nah, ini bisa menyebabkan juga bisa diare ya, bisa keracunan makanan ya, kemudian rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini juga menjadi faktor penyebab penyakit berbasis lingkungan. Kemudian buruknya penata laksanaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit kecelakaan kerja. Kemudian rendahnya pengendalian lingkungan. Rendahnya pengendalian lingkungan menyebabkan menyebabkan terjadinya seluruh penyakit berbasis lingkungan. Nah, ini adalah penyakit jenis-jenis penyakit berbasis lingkungan ya.
seperti diare. Diare itu merupakan penyakit infeksi ya melalui yang agen penyakitnya itu melalui makanan, minuman yang ya makanan dan minuman ya. Kemudian faktor pencemarnya ya faktor-faktornya makanan yang tercemar, sumber air minum atau makanan ya, sumber air minum yang tidak memenuhi syarat, jamban yang tidak saniter, perilaku yang tidak higienis ya. Di antaranya tidak cuci tangan pakai sabun, kemudian alatnya tidak dicuci dengan sabun, jajanan dan makanan minuman terbuka, masak atau masak air atau makanan yang tidak tidak kurang baik ya. Nah, seperti itu. Kemudian malaria ya ini merupakan penyakit zoonosis ya. Jadi menyebabkan infeksi ya akibat gigitan nyamuk Anopheles betina ya. Jadi nyamuk yang menggigit manusia itu adalah nyamuk betina ya. Dia menggigit manusia untuk menghisap darah manusia untuk apa? Untuk pematangan telurnya ya. Jadi setelah mematangkan telur untuk pematangan telurnya, kemudian dia akan menetaskan telurnya ya pada tempat perindukan ya. Seperti apa? Genangan air, selokan ya, kubangan. Jadi sarang nyamuk itu juga semak-semak, pakaian yang bergelantungan itu dijadikan sarang nyamuk itu untuk istirahat nyamuk ketika siang hari. Kemudian pencegahan dari gigitan nyamuk ya perlu dilakukan dengan memasang ventilasi kasa atau kasa ventilasi atau tidur menggunakan kelambu, kemudian menyemprot atau menggunakan repellent ya. Nah, ini kebiasaan bergadang di luar rumah juga berisiko terkena penyakit malaria ya. Karena malaria itu juga ada di luar rumah. Kemudian demam berdarah ya, demam berdarah itu penyakit infeksi zoonosis ya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi faktor pembawa risiko terkena penyakit demam berdarah itu kontainer yang tidak tertutup ya, seperti ada pot bunga, kaleng bekas ya, sehingga ini menjadi tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian kondisi dalam rumah ya, cahaya matahari yang pengap ya, pakaian bergelantungan, nah itu juga menjadi faktornya. Kemudian pencegahan dari gigitan nyamuk itu perlu dilakukan dengan memasang kasa ventilasi, repellent, tidur menggunakan kelambu ya. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa sumber penularan atau jarak terbang nyamuk Aedes aegypti itu kurang lebih 40 meter bahkan sampai 100 meter ya. Jadi kalau ada tetangga yang menderita sakit DBD, nah itu tetangga sebelahnya itu berisiko terkena juga ya, terkena gigitan nyamuk demam berdarah itu ya Aedes aegypti, sehingga berisiko juga mengalami sakit demam berdarah tinggi. Nah, tindakan yang perlu dilakukan untuk memberantas nyamuk itu dengan cara fogging bagi nyamuk yang dewasa dan melakukan abatisasi bagi jentik nyamuk ya. Kemudian penyakit kecacingan itu juga penyakit infeksi ya melalui makanan atau tangan yang mengandung cacing telur ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi penyakit kecacingan itu adalah kepemilikan jamban yang tidak saniter, pengelolaan makanan ya yang mentah ya, tercemar, terbuka dan tidak bersih ya. Jadi biasanya mentah ini ya lalap-lalap ya seperti itu. Kemudian kebiasaan makan makanan mentah ya itu. Kemudian tidak menggunakan alas kaki, tidak cuci tangan. Kemudian kebersihan kuku tidak terjaga dengan baik, kondisi perumahan ya, lantai tempat pembuangan sampah ya. Jadi lantainya ini lantai yang jarak antara lantai dengan tanah yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi kemudian tempat pembuangan sampah yang tidak tersedia sehingga membuang sampah
di sembarang tempat ya. Tentunya semua ini terkait dengan perilaku. Kemudian penyakit kulit ya juga merupakan penyakit infeksi ya. Itu bisa disebabkan oleh kontak langsung maupun tidak kontak langsung ya. Jadi faktor yang mempengaruhi penyakit kulit itu yaitu sumber air bersih ya. Jadi tidak ketersediaan air bersih ya sehingga menggunakan air kotor untuk mandi, cuci kakus, MCK ya. Makanya biasa mengalami infeksi penyakit kulit ya. Kemudian kebersihan badan dan kuku ya, jadi tidak terjaga karena mandi tidak bersih, cuci tangan tidak pakai sabun. Nah, seperti itu. Kemudian pakaian ya, pakaian ya tidak terjaga kebersihannya. Terus pakaian juga dipakai bersama-sama ya, seperti misalnya handuk, sisir, ya selimut ya dipakai secara bersama-sama. Nah, itu juga dapat menyebabkan tertularnya penyakit kulit. Kemudian kontak dengan bahan kimia, juga kondisi tempat tidur yang tidak bersih ya. Jadi bisa menjadi tempat perindukan ketungo ya, ketungo menggigit manusia tentu akan menyebabkan infeksi pada kulit. Nah, kemudian penyakit infeksi saluran pernapasan atas dan TB paru melalui inhalasi ya, melalui pernapasan ya. Ini biasa disebabkan oleh kepadatan hunian rumah ya. Jadi kamar itu ya maksimal untuk 2 orang pada ukuran 8 meter persegi. Nah, tidak boleh melebihi dari ini jumlah yang tidur di kamar tersebut ya. Kemudian lantai rumah tidak kedap air ya, tidak bersih seperti itu. Kemudian kondisi rumah juga luas rumah, ventilasi. Ventilasi itu minimal 10% dari luas lantai ya, pencahaya. Kalau ventilasinya tertutup maka menggunakan ventilasi buatan yaitu air conditioner. Kemudian pencahayaan juga harus terpenuhi ya. Pencahayaan itu minimal 20% dari luas lantai ya. Itu pencahayaan alami. Nah, apabila pencahayaan alami tidak maksimal ya, bisa ditambah dengan pencahayaan buatan yaitu lampu. Lampu yang baik ada lampu yang memancarkan sinar UV ya. Jadi sinar UV itu dapat membunuh virus maupun bakteri. Nah, kemudian kelembaban juga untuk kondisi rumah itu berkisar antara 40-70%. Jadi kalau kurang atau melebihi kisaran ini maka itu tidak baik. Begitu juga dengan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius ya. Nah, rumah juga kondisi rumah harus dilengkapi dengan cerobong asap ya, atau tempat keluarnya polusi di dalam rumah seperti misalnya di dapur harus ada sirkulasi udara. Kalau tidak ada cerobong asap bisa juga dengan kipas angin atau exhaust fan ya yang untuk mengeluarkan udara dari dalam untuk keluar. Nah, kemudian ini sumber penularan. Sumber penularannya itu virus, bakteri ya. Jadi nah ini juga perilaku ini menjadi penentu ya. Jadi kalau orang yang sakit ISPA atau TB paru itu ya, jadi perilaku penderita ini ya harus harus benar-benar menjaga orang lain ya. Jadi bersin ataupun batuk atau membuang ludah itu ya tidak boleh sembarangan ya. Batuk menutup mulutnya atau bersin juga menutup mulutnya. Dan tidur tidak boleh dengan orang yang sehat ya. Jadi tidur harus sendirian karena ini menular sekali ya melalui udara. Nah, karena apa? Bayangkan sekali batuk kurang lebih 3.000 percikan dahak ya. Nah, kalau tidur sekamar maka akan mudah terpapar oleh virus maupun bakteri ya. Jadi
Nah, virus maupun bakteri ini akan mati terbunuh oleh sinar matahari. Oleh karenanya harus terpenuhi pencahayaan ya, pencahayaan juga ventilasi agar ada pertukaran udara dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Nah, jadi faktor terpajan itu terpajan TB itu konsentrasi percikan ludah ya yang mengandung TB dan lamanya menghirup udara tersebut. Oleh karenanya tidak boleh tidur sekamar dengan orang yang mengidap penyakit TB karena tidur itu memerlukan waktu yang lama ya untuk bersama dalam satu ruangan atau satu kamar. Kemudian keracunan makanan. Keracunan makanan faktor apa yang pendorong terjadi keracunan itu kondisi makanan. Makanan rusak, kadaluarsa, atau kualitas airnya, kualitas air bersihnya ya tidak terjamin. Nah, kemudian sistem pengolahan air limbahnya juga tidak baik sehingga mencemari makanan. Kemudian pengolahan dan penyajian makanan tidak benar ya, bahan tambahannya yang berisiko terhadap kesehatan, kemudian pemanasan yang tidak maksimal, tempat penyimpanannya yang tidak tertutup ya, kemudian penjama makanan juga tidak menjaga personal hygiene-nya, kemudian lingkungan tidak bersih ya, tempat penyimpanan makanan, alat ya, alat makan, kemudian tempat penampungan sampah ya harus kedap air dan tertutup yang memiliki tutup ya, jadi bakteri itu tidak terbawa udara keluar. Nah, dampak dari penyakit berbasis lingkungan itu ya akan menyebabkan kepanikan. Ya, bagaimana tidak panik ya, karena ini juga penyakit berbasis lingkungan ini berpotensi terhadap kematian ya pada kondisi yang sudah kronis atau pada tingkat lanjut, maka ini akan menyebabkan kematian. Kemudian juga kerugian ekonomi ya. Jadi untuk melakukan penyembuhan tentu saja membutuhkan obat yang paten ya, sehingga obat yang paten ini juga mahal. Nah, ini untuk kesembuhan harus mengeluarkan uang ya yang tentunya tidak sedikit. Kemudian menelan banyak korban ya, karena bisa menjadi wabah nih ya. Jadi penyakit berbasis lingkungan bisa berdampak menjadi wabah. Wabah itu akan mengenai banyak korban. Kemudian dampak aspek politik ya, bisa dijadikan konsumsi politik ya, seperti misalnya apa namanya, seperti sekarang ada COVID-19 ya, virus COVID-19. Banyak berita-berita yang berterbangan di media sosial ya, katanya virus COVID-19 ini sebenarnya dijadikan proyek ya, proyek untuk mengeruk keuntungan dari para penguasa ya. Kemudian sehingga masyarakat itu menolak untuk dilakukan vaksin ya, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga dampaknya terhadap pariwisata ya, jadi pariwisata itu sepi. Kemudian kalau tempat pariwisata misalnya kotor, juga pengunjung enggan untuk berkunjung ke tempat pariwisata, dan banyak lagi ya dampaknya. Kemudian pencegahan penyakit. Jadi pencegahan penyakit itu ya tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadinya penyakit. Jadi proses pencegahan pertama lakukan deteksi, kemudian diintervensi pada penyebab dan faktor risiko penyakit ya. Ini proses pencegahan ya kan, deteksi, intervensi pada faktor penyebab risiko penyakit, kemudian pencegahan, yaitu suatu efek ya yang terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi ya, jadi lakukan pencegahan.
Jadi penyakit berbasis lingkungan itu ya dapat dicegah atau dikendalikan kondisi lingkungannya terkait dengan dikendalikan kondisi lingkungannya ya. Jadi terkait dengan penyakit ya dihilangkannya. Kemudian tingkat pencegahan penyakit ya. Jadi ada 3 tingkatan pencegahan penyakit, yaitu pencegahan primer ya. Pencegahan primer itu pencegahan awal dengan cara menghindari atau mengatasi faktor-faktor risiko. Misalnya melaksanakan imunisasi terhadap penyakit menular ya. Misalnya seperti ya vaksin lah ya. Nah, vaksin, melaksanakan vaksinasi terhadap penyakit menular. Kemudian misalnya kayak COVID-19 kan kita divaksin gitu ya. Kemudian menganjurkan masyarakat berhenti merokok ya. Nah, itu pencegahan primer. Kemudian pemeriksaan terhadap virus hepatitis ya. Kemudian melakukan atau memakai helm bagi pengendara sepeda motor untuk menghindari terjadinya fraktur kepala atau akibat benturan dari kecelakaan misalnya seperti itu. Kemudian pencegahan sekunder ya, itu pencegahan yang dilakukan pada tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase preklinik atau klinik ya. Jadi pencegahan sekunder ini ya, pencegahan dengan cara melakukan deteksi dini penyakit ya pada saat penyakit tersebut belum menampilkan gejala ya, misalnya gejala khasnya gitu ya. Jadi nah ini kan perlu sekali ya, karena misalnya DBD dengan tipes itu kan hampir sama ya. Jadi gejalanya hampir sama. Nah, itu perlu adanya deteksi dini terhadap penyakit dilihat dari gejala-gejalanya yang khas ya. Nah, sehingga pengobatan masih mampu menghentikan dari penyakit tersebut ya. Sehingga perjalanan penyakit lebih lanjut misalnya ya dengan cara pap smear ya. Kemudian apalagi pap smear, tes laboratorium ya. Nah, seperti itu untuk mengetahui tingkat keganasan yang masih terselubung ya. Kemudian sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya ya. Kemudian pencegahan tersier itu pencegahan tingkat dilakukan pada fase penyakit yang sudah lanjut atau fase kecacatan ya. Jadi pencegahan tersier ini ya, pencegahan dengan cara melakukan tindakan klinis yang bertujuan mencegah kerusakan lebih lanjut dalam mengurangi komplikasi setelah penyakit tersebut diketahui ya. Jadi contohnya penggunaan obat-obatan ya, atau untuk menurunkan risiko kematian pada penderita ya yang sembuh dari infark jantung atau serangan jantung ya. Nah, seperti itu. Pengendalian penyakit berbasis lingkungan yaitu manajemen pengendalian penyakit lingkungan berbasis wilayah ya. Jadi perlu ada lokalisir wilayah yang terdampak penyakit berbasis lingkungan agar tidak menyebar ke wilayah yang lain. Kemudian dengan cara pengendalian berbagai faktor risiko penyakit yang dilaksanakan secara simultan, paripurna, terencana, dan berintegrasi dengan tata laksana kasus penyakit ya dilaksanakan pada satu wilayah tertentu ya. Misalnya endemi, penyakit yang endemi mana, kemudian itu wilayah itu yang harus dilokalisir dalam pengendaliannya. Kemudian manajemen penyakit berbasis lingkungan tidak bisa dilaksanakan secara sendiri ya.
Jadi perlu ada kemitraan, ya, atau networking adalah salah satu kunci utama. Nah, untuk networking global ya dilakukan antar negara, misalnya ASEAN atau 3 negara, Jepang, Cina, Korea misalnya. Ya, seperti misalnya penyakit berbasis lingkungan yang secara global seperti COVID-19 ini kan eh, eh, pengendaliannya secara global networking ya, dengan menciptakan vaksin untuk pencegahan gitu ya, vaksin COVID-19. Nah, jadi proses pengendalian dampak lingkungan terhadap gangguan kesehatan manusia yaitu sumber atau penghasil zat pencemar itu dilakukan dengan cara sebelum ke emisi ini diupayakan dengan pengendalian teknologi ya. Misalnya contoh pemusnahan sampah B3 harus dilakukan dengan dengan teknik teknologi yaitu misalnya insenerator ya. Nah, ini ya jadi zat pencemar ini akan dibawa ke oleh emisi. Nah, kalau tidak dilakukan pengendalian ini maka dia akan dibawa oleh udara ambien ya. Udara ambien ini ya dalam konsentrasi tertentu ya. Nah, itu melalui apa? Melalui mekanisme transport ya dibawa oleh udara ambien ini. Ya, jadi udara ambien adalah udara bebas ya, udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yuridis ya, sebenarnya di atas Indonesia misalnya seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan manusia maupun makhluk hidup. Ya, jadi atau unsur kehidupan lainnya. Nah, kemudian dari ini kemudian akan dari konsentrasi ambien udara bebas ini akan dibawa ke dalam tubuh manusia ya, akan memapar tubuh, mencemar masuk ke dalam tubuh manusia melalui pajanan. Pajanannya dengan apa? Bisa dengan inhalasi atau melalui saluran pernapasan ya. Kemudian nah ini akan berdampak pada kesehatan ya, akan berdampak pada kesehatan. Nah, ini nanti hubungannya dengan pengobatan ya. Jadi dosisnya, penentuan dosis untuk pengobatan, apakah tubuh merespon atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, penemuan kasus penyakit berbasis penemuan kasus penyakit akibat pemukiman tidak sehat ya, contohnya seperti ini ya, bantaran kali yang begitu kotor sampahnya ya, orang masyarakatnya hidup di bantaran kali, jadi begitu padat, slum area ya, slum area ini jadi slum area wilayah padat penduduk. Nah, untuk menganalisis penyakit berbasis lingkungan, ya pertama perlu input. Input itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini tentu saja dari data hasil observasi atau wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi yang mengeluarkan data itu ya. Misalnya data penyakit dari puskesmas atau dari Infodatin tadi. Kemudian penemuan masalah, ya penemuan masalah. Bagaimana cara menemukan masalahnya dikaji dari lingkungan, perilaku, kemudian kasus penyakit. Nah, seperti itu. Penyebab masalah ya, penyebabnya apa? Yaitu satu agen penyakit fisik, kimia, biologi ya. Yang agen penyakit fisik, kimia, biologi, kemudian penyebab masalah berikutnya adalah manusia, mungkin dari perilaku, kemudian demografi,
Kemudian budaya ya, faktor budaya ini juga menjadi penyebab masalah ya, karena budaya itu sulit untuk dirubah ya, perilaku budaya itu. Kemudian sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini terkait dengan kemampuan masyarakat ya, status sosialnya juga. Nah, media transmisi. Nah, media transmisi ini juga perlu dikaji ya. Apa media transmisi yang menjadi apa namanya? Menjadi perpindahan dari agen penyakit tersebut ya. Dengan mengetahui media transmisinya maka itulah tindakan yang perlu dilakukan terhadap untuk pengendaliannya seperti itu. Kemudian prognosis atau prediksi analisis kemungkinan penyakit yang timbul, nama penyakitnya itu apa, kemudian ya, jadi perlu dilakukan prediksi atau analisis nama penyakitnya, ya. Kemudian faktor yang menyebabkan kejadian penyakit, ya. Kemudian siklusnya, siklus prognosis, ya. Analisis siklusnya, kemudian kemungkinan penyebarannya, ya. Berisiko besar KLB atau tidak. Kemudian analisa patogenesisnya sesuai dengan teori simpul. Nah, itu ya cara prediksi menganalisisnya. Jadi ada 4 hal ini yang perlu dilakukan analisis. Cara memutus mata rantai ya, kemudian bagaimana cara pengendalian dengan cara memutus mata rantai, yaitu misalnya satu penyakit akibat virus. Nah, bagaimana cara memutus mata rantainya? Begitu juga penyakit akibat bakteri, penyakit akibat agen kimia, penyakit akibat kecacingan atau akibat cacing ya. Seperti itu. Bagaimana cara memutus mata rantainya? Nah, tugas. Sementara ini tugasnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan tadi masalah penemuan masalah penyakit ya. Jadi dari input penemuan masalah hingga cara memutus mata rantai ini harus diperhatikan ya. Kalian harus perhatikan betul-betul. Karena ada tugas lanjutan nanti ya yang untuk kalian bagaimana menemukan penyakit yang berbasis lingkungan sampai kepada cara pengendaliannya dengan memutus mata rantai. Untuk kali ini tugasnya adalah kalian harus mencari ya akses literatur. Jadi mencari hasil penelitian literatur ya yang tentu saja yang ini sudah dipublikasi ya, makanya jadi ya literatur. Nah, kemudian temukan masing-masing 2 penyakit berbasis lingkungan ya. Tidak boleh sama nih. Jadi dalam satu kelompok ini ya, buat kelompok ini tugas kelompok. Jadi temukan masing-masing 2 penyakit berbasis lingkungan. Tidak boleh sama satu sama lain atau kelompok lain ya. Itu banyak ya penyakit berbasis lingkungan. Tadi aja agen penyakitnya bisa biologi, kimia, fisik, belum jenisnya lagi ya. Nah, kemudian jelaskan karakteristik penduduk wilayah di wilayah kejadian yang memungkinkan menjadi penyebab penyakit berbasis lingkungan itu muncul. Kemudian jelaskan munculnya penyakit berbasis lingkungan di wilayah pengamatan dan jelaskan patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Kemudian beri solusi pengendalian penyakit sesuai dengan karakteristik penduduk di wilayah kejadian ya. Jadi jelas ini tugasnya. Nah, tugas ini kalian buat ya dalam bentuk PowerPoint ya. Tampilkan juga literaturnya, jelaskan ya daftar pustakanya harus jelas dari literatur itu ya. Kemudian kalian buat pembahasan diskusi ya, diskusi terkait ini tugas dengan kelompoknya yang direkam dalam terserah kalian menggunakan Zoom meeting atau apa atau Google Meet ya. Kemudian kalian videokan, direkam, kemudian buat di YouTube. Nah, link YouTube itulah yang harus dikirim ke Google Classroom ya.
Demikian materi kali ini. Terima kasih. Silakan tugasnya dibuat, pada pertemuan berikutnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.